Bab 4 Masa konsolidasi, stagnasi, dan hiperinflasi 1950 sampai 1965. Bab ini membahas perjalanan perekonomian Indonesia di dekade awal masa kemerdekaan. Konflik antara Indonesia dan Belanda diakhiri dengan adanya kesepakatan yang dicapai dalam konferensi meja bundar (KMB) pada akhir 1949. Dengan langkah diplomatik ini, selain konflik dapat diakhiri, pada tahun 1950 Indonesia memperoleh pengakuan resmi di dunia internasional sebagai negara berdaulat. Perjuangan panjang untuk mencapai Indonesia merdeka yang diakui dunia akhirnya membuahkan hasil. Sekarang Indonesia dihadapkan pada tantangan baru yang tidak kalah berat dan rumitnya, yaitu bagaimana mengelola negara merdeka untuk mengangkat kesejahteraan rakyat. Masa demokrasi parlementer 1950 sampai 1957. Memasuki dasawarsa 1950-an, sejumlah permasalahan mendasar di bidang politik dan ekonomi menghadang Republik Muda ini. Politik tidak stabil. Perjalanan Republik Muda ini tidak terlalu mulus. Suasana politik tidak mendukung. Seperti halnya negara-negara yang baru merdeka lain, Indonesia menghadapi masalah-masalah yang terkait dengan sistem politiknya yang belum berjalan baik dan proses pemantapan ikatan kebangsaan yang belum tuntas. Tabel 41 ini adalah kabinet di masa demokrasi parlementer. Perdana Menteri pertama itu adalah Hatta, kemudian digantikan Natsir, Sukiman, Wilopo, Ali Sastroamidjojo, Burhanuddin Harahap, dan kembali lagi ke Ali Sastroamidjojo. Jadi rata-rata Perdana Menteri berdurasi 10 bulan 10 hari. Sistem demokrasi parlementer ternyata tidak menghasilkan pemerintahan yang stabil. Kabinet terlalu sering berganti sehingga pelaksanaan kebijakan ekonomi yang konsisten, berkesinambungan, dan berorientasi jangka panjang tidak pernah terlaksana. Masing-masing kabinet mempunyai prioritas program yang berbeda dan tidak pernah dilaksanakan dengan tuntas. Namun ada dua hal yang menyatukan berbagai kelompok politik itu, yaitu A. tuntutan kepada Belanda untuk mengembalikan Irian Barat, dan B. kehendak kuat untuk mendobrak dominasi ekonomi Belanda di Indonesia. Seperti tercermin pada kebijakan Indonesianisasi yang akan kita bahas nanti. Dua hal ini merupakan sasaran yang tidak berubah dari semua kabinet di masa ini. Meskipun dilaksanakan dengan nuansa dan irama yang berbeda-beda, tapi dalam hal pengelolaan ekonomi makro, tidak ada kesatuan dan kesinambungan pandang. NKRI dan desentralisasi. Dalam KMB sangat jelas kelihatan bahwa Belanda belum rela melepas angan-angannya untuk menguasai kembali Indonesia. Atas desakan Belanda, KMB menyepakati bentuk negara federal, Republik Indonesia Serikat atau RAS. Republik Indonesia adalah satu dari 16 negara bagian RIS yang kebanyakan diciptakan oleh atau terbentuk atas dukungan Belanda. Tapi perkembangan di lapangan tidak seperti yang diharapkan Belanda. Dalam bulan-bulan berikutnya, atas tuntutan masyarakat setempat, satu persatu negara bagian itu menyatakan bergabung dengan negara RI. Pada Agustus 1950, Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk lagi dengan Undang-Undang Dasar sementara. Penyatuan Indonesia secara politik makro selesai. Namun hubungan antar daerah tetap merupakan titik rawan. Faktor perbedaan kepentingan ekonomi antara Jawa dan luar Jawa menimbulkan friksi politik yang berkelanjutan. Luar Jawa telah menjadi penghasil devisa utama, sedangkan Jawa telah menjadi pengguna devisa utama. Seperti yang akan kita bahas nanti, kebijakan ekonomi yang diambil oleh pusat tidak memecahkan masalah. Daerah-daerah ekspor luar Jawa merasa dirugikan. Ketidakpuasan daerah terhadap pusat makin meningkat dan bermuara pada pemberontakan PRRI Promesta 1957-58. Sejarah mencatat bahwa dalam waktu yang tidak terlalu lama, pemberontakan dapat diatasi, namun dengan biaya besar yang membebani ekonomi Indonesia untuk beberapa waktu kemudian, berupa beban tambahan pada APBN dan gangguan terhadap produksi. Sedikit kilas maju, di masa demokrasi terpimpin dan masa Orde Baru, NKRI tidak menghadapi tantangan yang berarti. Suara yang menuntut hak-hak yang lebih besar bagi daerah nyaris tidak terdengar. Namun masalah keseimbangan antara sentralisme dan desentralisme dalam tata pemerintahan sebenarnya belum terselesaikan. 40 tahun kemudian, pada waktu Orde Baru diganti Orde Reformasi, tuntutan untuk desentralisasi muncul kembali.
Kali ini dengan suara keras dan kali ini mendapatkan respon substantif. Beberapa kebijakan dan perundangan ditetapkan untuk mengalihkan sejumlah kewenangan dan tanggung jawab penting dari pusat kepada daerah. Indonesia melaksanakan desentralisasi besar-besaran dalam waktu relatif singkat. Indonesia dikatakan melaksanakan Big Bang Approach. Indonesia sekarang menjadi salah satu negara di dunia yang paling terdesentralisasi. Namun, secara objektif sistem otonomi daerah yang sekarang ada belum sepenuhnya berjalan baik. Indonesia masih terus mencari titik keseimbangan yang pas antara sentralisasi yang diperlukan untuk mendukung negara kesatuan dan desentralisasi untuk mendukung aspirasi daerah untuk mengatur diri sendiri. Tema ini akan menjadi bahan untuk ditulis dalam buku sejarah perekonomian di waktu mendatang. Tapi marilah kita kembali ke periode bab ini dan menelusuri kebijakan-kebijakan ekonomi utama dan kinerja perekonomian Indonesia pada 1950 sampai 1957. Tantangan ekonomi. Di bidang ekonomi, Indonesia dihadapkan pada kenyataan A. Adanya kerusakan berat pada sarana dan prasarana produksi. B. Birokrasi pemerintahan yang belum mapan dan belum berjalan baik. C. Beban utang yang harus ditanggung sebagai konsekuensi dari kesepakatan KMB. Dan D. Konstelasi kekuasaan ekonomi dan kemampuan ekonomi antar kelompok sosial yang tidak jauh berbeda dengan masa kolonial dulu. Sementara itu, masyarakat kebanyakan mengharapkan segera ada perbaikan kehidupan. Sementara itu, para elit bangsa juga sudah tidak sabar lagi untuk mewujudkan orang Indonesia menjadi pelaku dan pemegang kendali utama ekonomi nasional. Beban ekonomi KMB, Konferensi Meja Bundar. Hasil KMB di bidang ekonomi dituangkan dalam Kesepakatan Ekonomi Keuangan atau Financial Economic Agreement yang berisi butir-butir penting sebagai berikut. Perusahaan-perusahaan Belanda diperbolehkan beroperasi kembali seperti sebelum perang, termasuk kebebasan untuk mentransfer keuntungannya. Indonesia menanggung pembayaran utang pemerintah Hindia Belanda dalam dan luar negeri sebesar USD 1,13 miliar. Untuk kebijakan tertentu, misalnya nasionalisasi, Indonesia perlu berkonsultasi atau bahkan minta persetujuan pemerintah Belanda. Indonesia menanggung biaya 17.000 karyawan ex-Belanda yang berada di Indonesia selama 2 tahun dan menampung 26.000 tentara ex-Kenil. Inilah biaya ekonomi untuk mencapai tujuan politik yang lebih besar, yaitu mengakhiri konflik dan mendapatkan pengakuan dunia internasional. Beban langsungnya berupa pos pengeluaran tambahan dalam APBN setiap tahunnya, sedangkan beban tidak langsungnya berupa sejumlah kendala yang memasung kebijakan-kebijakan ekonomi yang kita ambil. Dalam perjalanannya, dengan memburuknya hubungan Indonesia-Belanda di tahun-tahun kemudian, kesepakatan itu secara resmi dibatalkan oleh Kabinet Burhanuddin Harahap pada Februari 1956. Meskipun akhirnya tidak semua butiran dipenuhi atau dilaksanakan, kesepakatan itu telah membebani anggaran Republik selama lebih dari 5 tahun, dan sewaktu dibatalkan, Republik telah membayar 82% dari seluruh utangnya. Indonesianisasi. Memberdayakan orang Indonesia di bidang politik dan ekonomi merupakan tujuan sentral gerakan kemerdekaan. Pameo yang sering terdengar pada waktu itu mengatakan bahwa di bidang politik tujuan sudah tercapai, kecuali masalah Irian Barat, tetapi di bidang ekonomi belum. Ada keinginan kuat untuk secepatnya menggeser dominasi ekonomi Belanda dan meningkatkan peran kaum pribumi di bidang ekonomi. Kebijakan utama yang diambil untuk tujuan itu adalah sebagai berikut. 1. Program Benteng. Kebijakan ini menggunakan instrumen alokasi devisa dan kredit perbankan untuk meningkatkan peran importir pribumi. Mereka menerima jatah devisa dengan kurs murah. Program ini tidak berhasil mencapai sasaran yang diinginkan karena kebanyakan penerima lisensi impor mencari jalan pintas dengan menjualnya kepada importir yang sudah mapan. Ungkapan pada waktu itu mereka hanyalah importir Aktentas atau perusahaan Alibaba. 2. Membentuk perusahaan milik negara. Beberapa BUMN dibentuk untuk menyaingi atau menggeser dominasi bisnis Belanda. CTC, Usindo, BNI, Bank Industri Negara, Pelni. Nasionalisasi gelombang pertama. Pemerintah RI mengambil alih di Javas Bank, kereta api, gas listrik, dan sejumlah perusahaan utilitas publik lainnya. Dan nasionalisasi gelombang kedua 1958, ketegangan antara Indonesia dan Belanda mengenai masalah Irian Barat memuncak yang mengakibatkan gelombang nasionalisasi baru. Pemerintah RI mengambil alih perusahaan penerbangan KLM, perusahaan pelayanan KPM, perkebunan, industri, perusahaan dagang Belanda yang dikenal sebagai The Big Five,
dan bank-bank Belanda. Dengan langkah ini, berakhirlah peran bisnis Belanda di Indonesia. Dengan pengecualian program Benteng, kebijakan Indonesianisasi melalui pembentukan BUMN dan nasionalisasi bisa dikatakan berhasil. Peran negara menggeser peran dominan perusahaan-perusahaan Belanda dalam perekonomian Indonesia. Namun, kebijakan tersebut ada biayanya yang membebani ekonomi Indonesia untuk masa yang panjang setelah itu, yaitu berupa merosotnya produktivitas dan profitabilitas perusahaan-perusahaan ex-Belanda dan rendahnya kinerja BUMN-BUMN baru yang akhirnya bermuara pada beban subsidi untuk mereka di APBN. Barangkali pengorbanan memang harus dibayar untuk bisa mandiri, tetapi tentunya harus ada pula niat dan upaya kuat untuk memperpendek masa yang bani itu. Tetapi itu tidak terjadi. Pos subsidi untuk BUMN pada APBN dan dukungan kredit murah dari BI dan perbankan terus membengkak, menjadi salah satu penyebab utama peningkatan uang beredar dan inflasi dalam dasawarsa 1950-an dan hyperinflasi pada dasawarsa 1960-an. Ketimpangan ekonomi makro. Suasana politik yang tidak stabil mempunyai pengaruh nyata pada pelaksanaan kebijakan makro. Persoalan pokok ekonomi makro yang dihadapi pada waktu itu adalah adanya ketimpangan yang terus-menerus di bidang fiskal dan pada neraca pembayaran. Kecuali sewaktu Perang Korea 1951-52 yang mendongkrak harga komoditi ekspor utama Indonesia dalam masa ini. A. Defisit APBN terus membengkak karena peningkatan pengeluaran yang tidak diimbangi dengan peningkatan penerimaan. Dan B. Defisit neraca pembayaran makin besar karena peningkatan impor tidak diimbangi dengan peningkatan ekspor. Indonesia menghadapi masalah defisit ganda yang kronis. Dalil ekonomi mengatakan bahwa masalah defisit ganda, defisit APBN yang terjadi bersamaan dengan defisit neraca pembayaran, hanya dapat diatasi dengan kombinasi dua kebijakan. Yang pertama, pengetatan fiskal moneter, yaitu memotong pengeluaran, meningkatkan penerimaan, mengendalikan uang beredar, dan B. Devaluasi, yaitu menurunkan nilai rupiah terhadap mata uang asing. Keduanya adalah pil pahit. Tidak satu kabinet pun yang rata-rata hanya berumur 10 bulan mau dan mampu menyelesaikan proses pengobatannya dengan tuntas. Yang dipilih adalah pil yang kurang pahit, yang meredam gejala penyakit, tapi tidak mengobati penyebabnya, yaitu sistem kurs ganda atau multiple exchange rate. Dalam sistem ini, ada beberapa kurs rupiah, masing-masing diberlakukan untuk kelompok transaksi devisa tertentu. Bagi transaksi-transaksi yang menyangkut devisa keluar, impor, transfer keluar, setiap dolar yang diperlukan harus dibayar dengan kurs yang lebih mahal. Sebaliknya bagi transaksi-transaksi devisa masuk, ekspor, transfer masuk, setiap dolar yang masuk ditukar dengan rupiah yang jumlahnya lebih sedikit. Sistem kurs ganda sebenarnya adalah pajak atas transaksi devisa. Perbedaan antara kurs untuk devisa masuk dan devisa keluar menghasilkan penerimaan bagi negara. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi defisit APBN karena ada penerimaan tambahan dan sekaligus mengerem impor dan transfer devisa keluar karena transaksi ini menjadi lebih mahal. Sistem kurs ganda untuk mengobati defisit ganda. Pengalaman membuktikan bahwa kebijakan ini tidak dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Ibarat pemakaian obat yang makin hari makin tinggi dosisnya, untuk mengatasi keadaan sistem ini menjadi makin ruwet dan makin tidak efektif. Mengapa? Sebab utamanya adalah karena kebijakan ini tidak didukung oleh kebijakan pengetatan fiskal. Akibatnya uang beredar terus membengkak dan inflasi berlanjut. Dan inflasi mengakibatkan kurs-kurs yang ditetapkan dalam waktu singkat menjadi tidak realistis, yang mengakibatkan kebijakan kurs tidak efektif. Kita kembali akan membahas ini nanti. Dalam praktik juga timbul disinsentif bagi kegiatan ekspor-impor melalui jalur resmi dan mendorong penyelundupan. Tidak ada data akurat mengenai transaksi yang tidak tercatat ini, tapi jumlahnya diperkirakan besar. Sebuah studi membuat perkiraan besarnya ekspor yang tidak tercatat selama 1963-66 untuk beberapa komoditi utama adalah sebagai berikut. Karet 13%, kopra 50%, kopi 4%, tembakau 61%, dan teh 57% dari seluruh ekspor masing-masing komoditi. Banyak dan makin banyak, devisa yang keluar masuk di negeri ini berada di luar kontrol pemerintah. Maka timbullah kurs resmi dan kurs gelap atau kurs pasar bebas, dan perbedaan disparitas antara keduanya makin melebar karena inflasi terus menggerus nilai rupiah. Pada gilirannya,
Disparitas yang melebar ini membuat orang makin enggan menggunakan jalur resmi untuk transaksi devisa mereka. Selama periode ini, kurs pasar bebas lebih dari 4 kalinya kurs resmi. Pada 1951, kurs resmi 3,8 rupiah per USD. Kurs pasar sekitar 16,5 rupiah per USD, dan pada 1957, kurs resmi 11,4 rupiah. Di pasar bebas mencapai sekitar 45,8 rupiah. Disparitas makin memburuk masuki tahun 1960-an. Pada 1962, kurs pasar adalah sekitar 19 kali kurs resmi, dan pada 1964 sekitar 29 kali. Insentif yang sangat menarik bagi mereka yang dapat memanfaatkan disparitas itu. Ada lagi satu pelajaran penting dari pengalaman kita mengenai sistem ini, yaitu timbulnya korupsi yang luas di instansi yang diberi kewenangan untuk mengatur lalu lintas devisa. Para pemburu rente berbondong mengerumuni instansi tersebut. Instansi yang dijangkiti korupsi tidak akan dapat mendukung kebijakan apapun. Mari kita telusuri lebih dalam alur cerita mengapa pengelolaan ekonomi makro gagal dalam periode ini. Akar permasalahannya ada di bidang politik. Sistem demokrasi parlementer tidak dapat menghasilkan pemerintahan yang stabil, sehingga kalaupun ada upaya untuk mengatasinya, tidak pernah dilaksanakan dengan berkesinambungan dan tuntas. Pandangan antara satu kabinet dan kabinet berikutnya sering berbeda. Ada yang memberikan prioritas pada stabilisasi dan ada yang tidak. Permasalahan pokok ekonominya terletak di bidang fiskal. Defisit APBN makin melebar karena pengeluaran terus meningkat, sedangkan penerimaan selalu tertinggal. Sistem kurs devisa ganda tidak membawa hasil yang diharapkan. Dalam periode ini, pembayaran utang KMB dan pembiayaan program-program Indonesianisasi merupakan pos-pos penting dalam pengeluaran negara. Menjelang akhir periode, biaya operasi militer untuk mengatasi pemberontakan daerah mendominasi pengeluaran. Ketekoran anggaran ini dibiayai dengan pinjaman pemerintah kepada BI yang langsung menambah uang beredar. Karena desakan kebutuhan anggaran pada tahun 1958, batas-batas pinjaman ini yang semula ada dihapus sama sekali. Rambut terakhir untuk mengendalikan pengeluaran pemerintah dicabut. Kebijakan moneter pun punya peran sebagai sumber kenaikan uang beredar, meskipun tidak sepenting kebijakan fiskal. Dalam periode ini, antara 1/4 dan 1/3 dari seluruh kredit perbankan, termasuk BI, diberikan kepada importir, program benteng. Antara 1951 dan 1958, uang beredar meningkat rata-rata 28% per tahun. Ketimpangan ekonomi makro berlanjut dan justru makin memburuk karena penyebab penyakit tidak diobati. Kecuali untuk tahun 1951 dan 1952, defisit APBN terus melebar, terutama mulai 1958 sewaktu batas pemberian kredit BI kepada pemerintah dihapus. Uang beredar terus meningkat cepat, tekanan inflasi makin kuat, dan kurs resmi makin jauh dari kenyataan. Lihat tabel 4,2 berikut. Tabel 4.2, defisit APBN dan uang beredar yang semakin meningkat. Pertumbuhan ekonomi. Statistik menunjukkan bahwa dalam periode 1949 sampai 57, PDB total Indonesia masih tumbuh sekitar 5,5% per tahun dan PDB non-migasnya 4,3% per tahun. Yang berarti PDB total per kapita tumbuh antara 2,7 sampai 3,2% dan PDB non-migas antara 1,5 sampai 2% per tahun. Kinerja ini tampak tidak terlalu buruk, tapi seyogyanya diletakkan dalam perspektif yang benar. Pertama, pada waktu itu sektor migas mempunyai kaitan minimal dengan kehidupan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, PDB non-migas lebih relevan sebagai indikator taraf hidup masyarakat. Kedua, PDB Indonesia tumbuh dari basis awal yang sangat rendah, yaitu kondisi akhir dari ekonomi perang dengan segala kerusakan yang ditimbulkannya. Ketiga, PDB per kapita di masa ini juga masih jauh di bawah tingkatnya sebelum perang. Perbaikan taraf hidup yang berarti belum dirasakan oleh mayoritas rakyat. Masa demokrasi terpimpin 1957 sampai 1965. Politik mendominasi. Peristiwa-peristiwa politik mendominasi pentas di sisa dasawarsa 1950-an. Masalah ekonomi makin terpinggir. Politik adalah panglima, adalah ungkapan yang sering terdengar pada waktu itu. Keadaan ekonomi terus memburuk, tetapi energi bangsa banyak tersita oleh persoalan politik.
Ketidakpuasan terhadap kinerja demokrasi parlementer menguat. Pemberontakan PRRI Permesta dan keadaan ekonomi yang makin berat mempercepat proses runtuhnya sistem demokrasi parlementer. Berikut ini beberapa tonggak peristiwa penting yang mengubah sistem politik dan selanjutnya mengubah secara mendasar pengelolaan ekonomi di tanah air. Februari 1957, Presiden Soekarno mencetuskan konsepsi presiden yang intinya mengusulkan sistem kabinet presidensial yang bertanggung jawab pada suatu Dewan Nasional. Maret 1957, Kabinet Ali Sastroamidjojo menyerahkan kembali mandatnya. April 1957, Presiden Soekarno membentuk Kabinet Karya dengan Juanda sebagai Perdana Menteri. Juli 1959, Dekret Presiden memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Maret 1960, sistem demokrasi terpimpin dilaksanakan penuh. Kabinet presidensial dibentuk, parlemen dibubarkan dan diganti dengan Dewan Nasional. Kampanye merebut Irian Barat digencarkan. Sistem ekonomi terpimpin. Konsepsi mengenai demokrasi terpimpin di bidang politik selanjutnya melahirkan turunannya di bidang ekonomi atau ekonomi terpimpin. Sistem ini pada hakikatnya mendalilkan bahwa negara harus berperan untuk memimpin ekonomi nasional melalui dibentuknya jalur-jalur pengaturan dan komando yang tegas terhadap sektor-sektor ekonomi utama. Dan semuanya itu didasarkan pada satu rencana nasional yang komprehensif. Konsepsi ini sebagian merupakan reaksi terhadap pengalaman pada tahun 1950-an yang meninggalkan kesan ketidakberdayaan negara mengendalikan dan mengarahkan ekonomi nasional. Sebagian lagi terkesan dan terinspirasi oleh kesuksesan sistem ekonomi berencana yang diterapkan di negara-negara sosialis berupa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan terbangunnya industri-industri dasar sebagai landasan pembangunan industri mereka. Sebagai kilas maju, baru 2 dasar wasar kemudian sejarah menjatuhkan vonis bahwa sistem perencanaan sentral, meski sering menunjukkan prestasi awal yang mengesankan, ternyata tidak dapat berlanjut dalam jangka panjang. Sebab utamanya adalah karena ada kontradiksi mendasar dalam sistem insentifnya dan kerancuan antara pengelolaan politik dan pengelolaan ekonomi. Setelah itu, satu demi satu negara yang menerapkan sistem perencanaan sentral meninggalkannya dan mengadopsi berbagai variasi kombinasi antara perencanaan negara dan mekanisme pasar. Berikut ini beberapa asas yang melandasi sistem ekonomi terpimpin di Indonesia. Negara dengan konsepsi politiknya menjadi penjuru utama ekonomi nasional. Sasaran-sasaran dan kebijakan-kebijakan ekonomi, fiskal, moneter, sektoral harus mengacu dan tunduk pada tujuan besar politik negara. Dirumuskan rencana pembangunan nasional 8 tahun untuk dijadikan acuan bagi semua kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan di negeri ini. BUMN menjadi tulang punggung dan pelaku sentral ekonomi nasional, memimpin sektor-sektor ekonomi utama dan sektor-sektor yang menyangkut hajat hidup rakyat. Mereka mendapatkan dukungan penuh dari APBN dan perbankan untuk melaksanakan tugasnya. Sektor perbankan diorganisasi sebagai satu jaringan pembiayaan dengan jalur komando yang tegas atau sistem bank tunggal untuk mendukung semua kegiatan ekonomi yang diprioritaskan oleh negara dengan Bank Sentral BI sebagai pemegang kendali utama. Dan BI sendiri adalah bagian yang tak terpisahkan dari pemerintahan. Peluang bagi eksperimen sistem baru ini untuk sukses memang tidak besar sejak awal. Pertama, karena eksperimen itu dilaksanakan dalam kondisi makro moneter yang semakin memburuk. Kedua, karena perangkat pelaksana sistem baru tersebut tidak pernah dipersiapkan dengan baik. Ketiga, karena politik luar negeri Indonesia pada waktu itu tidak disukai oleh negara-negara barat sehingga akses Indonesia ke sumber-sumber keuangan dunia tambah sulit. Keempat, karena dengan berjalannya waktu, situasi politik dalam negeri makin tegang dan makin tidak kondusif bagi pelaksanaan kebijakan ekonomi yang rasional. Kondisi fiskal dan moneter. Perkembangan dan program-program politik pada waktu itu memaksa pemerintah untuk berusaha mempertahankan tingkat pengeluarannya. Tabel 4.3 menunjukkan bahwa upaya itu mengalami kesulitan. Secara real, dikoreksi dengan laju inflasi, pengeluaran justru terus merosot. Sementara itu, penerimaan real mengalami penurunan yang lebih tajam lagi. Inflasi menggerogoti daya beli APBN. Tabel 4.4 menunjukkan contoh pos-pos pengeluaran yang tidak bisa diganggu-gugat karena merupakan prioritas politik dan jumlahnya makin membengkak. Pada 1965, pos-pos ini memakan hampir 40% dari seluruh anggaran. Defisit APBN makin besar, kondisi fiskal lepas kendali.
Tabel 4.3, penerimaan dan pengeluaran APBN real. Tabel 4.4, pos-pos pengeluaran pemerintah yang merupakan prioritas politik dari tahun 58 sampai tahun 65. Jadi di sini ada operasi keamanan, Irian Barat dan Malaysia, subsidi BUMN dan swasta, dan lain-lain. Tabel 4.5, pengeluaran prioritas politik dibandingkan dengan pengeluaran total APBN dari tahun 58 sampai tahun 65. Jadi persentasenya naik dari 16,7% sampai menjadi total 39%. Bagaimanapun pemerintahan harus berjalan, the show must go on, defisit harus dibiayai. Cara yang paling mudah dan satu-satunya yang terbuka pada waktu itu adalah dengan meminjam dari Bank Sentral BI yang memenuhinya dengan mencetak uang. Inilah sumber paling utama peningkatan uang beredar. Sementara itu, perusahaan-perusahaan negara yang menjadi pilar utama sistem ekonomi terpimpin juga membutuhkan pembiayaan yang makin besar bagi kegiatannya. Dan sesuai dengan prinsip yang dianut pada waktu itu, kebutuhan pembiayaan ini pun harus seluruhnya dipenuhi oleh perbankan, termasuk BI. Jumlah dana kredit perbankan yang dikucurkan untuk pembiayaan BUMN ini bahkan lebih besar daripada pengeluaran prioritas politik. Lihat tabel 4.5. Kebijakan moneter dan perbankan tidak lagi mandiri, tetapi hanya melayani kebutuhan kebijakan fiskal dan kebutuhan pembiayaan BUMN. Defisit APBN dan defisit pembiayaan BUMN yang makin besar dan yang dibiayai dengan pencetakan uang menyebabkan uang beredar dan inflasi lepas kendali. Tabel 4.6. Ini ada dukungan dana untuk BUMN 1958 sampai 1965 dari Bank Kredit dari Bank Indonesia dan bank-bank pemerintah. Kita mencatat dua langkah moneter drastis yang diambil pemerintah pada masa ini untuk mengendalikan uang beredar. Kedua langkah ini ternyata hanya mempunyai dampak minimal dan sangat sementara pada uang beredar karena tidak menyentuh penyebab utama yang kita sebut tadi. Tabel 4.7, APBN dan uang beredar. Langkah penanganan tanggung. Pada 25 Agustus 1959, dilakukan apa yang pada waktu itu dikenal dengan nama centering, arti harfiahnya penyehatan. Isinya, A. Menurunkan nilai uang kertas 500 dan 1000 menjadi 50 dan 100, dan B. Membekukan 90% giro dan deposito di bank di atas 25.000 dan menukarnya dengan semacam surat utang pemerintah. Bersama dengan itu, rupiah didevaluasi dari 11,4 menjadi 45 rupiah per US dollar. Suatu langkah tanggung karena di pasar bebas pada waktu itu kurs sudah mencapai sekitar 150 rupiah per US dollar. Seperti dapat dilihat pada tabel 4.7, dampak langkah moneter ini pada perkembangan uang beredar hampir tidak kelihatan. Karena dua sumber utama kenaikannya, defisit APBN dan defisit BUMN terus menciptakan uang baru dalam jumlah yang lebih besar. Langkah kedua diambil pada 13 Desember 1965 dalam suasana keputusasaan di tengah situasi ekonomi dan politik yang sangat buruk, yaitu menurunkan nilai mata uang dari Rp1.000 menjadi Rp1, uang baru. Langkah redenominasi ini secara substantif tidak punya pengaruh pada uang beredar. Situasi terus memburuk. Hiperinflasi. Gejala ekonomi makro terpenting pada masa ini yang perlu kita tarik pelajarannya adalah hiperinflasi. Ia merupakan stadium akhir dari penyakit inflasi yang menahun dan tidak ditangani dengan tuntas. Sekitar tahun 1961, inflasi biasa berubah sifatnya menjadi hiperinflasi. Hiperinflasi ditandai oleh laju inflasi yang sangat tinggi, barangkali di kisaran 100% atau lebih. Tapi ada satu ciri khas yang membedakan hiperinflasi dari inflasi biasa. Hiperinflasi selalu ditandai oleh hilangnya kepercayaan orang memegang uang. Begitu dia menerima uang, segera dia dibelanjakan untuk membeli barang, untuk menghindari kerugian dari nilai uang yang merosot cepat. Gejala psikologis ini sulit diukur secara langsung, tapi bisa dideteksi dari makin seringnya uang berpindah tangan. Kecepatan peredaran uang atau velocity of circulation of money, V, yang meningkat. Cara sederhana untuk mendeteksi kenaikan V adalah dengan melihat apakah laju inflasi lebih cepat daripada laju kenaikan jumlah uang beredar. Itulah yang terjadi mulai 1961, tabel 4.8. Kenaikan V juga menimbulkan suatu paradoks, gejala yang tampaknya bertentangan dengan gejala lain. Yaitu meskipun jumlah uang beredar terus bertambah dengan cepat,
para pelaku ekonomi selalu saja merasakan kekurangan likuiditas. Uang yang ada di tangan selalu tidak cukup untuk membiayai transaksi. Mengapa ini bisa terjadi? Jawabannya adalah bahwa dalam hiperinflasi nilai real uang beredar sebenarnya menurun, sehingga masyarakat merasakan uang yang beredar tidak cukup untuk mendukung volume transaksi dan kegiatan yang mereka biasa jalankan. Kenaikan harga yang lebih cepat daripada kenaikan uang beredar menggerogoti kemampuan uang yang beredar untuk mendukung transaksi. Gejala kekurangan likuiditas ini berakibat pada proses transaksi yang seret, dan pada akhirnya menghambat proses produksi dan kegiatan ekonomi pada umumnya. Hiperinflasi mengganggu sektor real. Tabel 4.8, kenaikan uang beredar, kenaikan harga inflasi, dan nilai real uang beredar. Jadi kita lihat nilai real uang beredarnya ini semakin turun. Dampak negatif hiperinflasi pada sektor real ini biasanya juga diperparah dengan adanya perubahan dalam psikologi para pelaku ekonomi. Karena harga barang-barang meningkat dengan cepat, para pelaku ekonomi lebih tertarik untuk melakukan kegiatan jual beli barang atau trading, beli pagi, jual sore, daripada melakukan kegiatan produksi barang yang memakan waktu lebih lama dan yang lebih ribet pelaksanaannya. Dalam hiperinflasi, orang memilih kegiatan jangka pendek yang cepat mendatangkan untung. Kegiatan produksi, apalagi investasi, makin ditinggalkan dan sektor real menderita. Orang lebih suka jadi pedagang daripada jadi produsen. Inilah yang terjadi di Indonesia waktu itu. Ada satu hal lagi yang perlu kita catat mengenai inflasi dan hiperinflasi. Inflasi, apalagi hiperinflasi, selalu merupakan proses interaksi yang intens antara ekonomi dan politik. Sejarah menunjukkan bahwa hiperinflasi biasanya berakhir dan seringkali hanya bisa diakhiri dengan perubahan sistem politik. Itu terjadi di Indonesia pada 1966. Stagnasi. Selama 1957 sampai 66, sektor-sektor utama ekonomi Indonesia mengalami stagnasi atau kemunduran. Tabel 4.9 menggambarkan kondisi tersebut. Sektor industri, transportasi, pemerintahan, dan jasa mengalami penurunan pertumbuhan yang drastis dibanding masa sebelumnya. PDB total dan PDB non-migas masih tumbuh, tetapi di bawah laju pertumbuhan penduduk, sehingga PDB per kapita mengalami penurunan 0,6% per tahun selama masa ini. Sumber lain juga menggambarkan kondisi serupa. PDB per kapita terus menurun mulai 1962, atau di tabel 4.10. Tabel 4.9, pertumbuhan rata-rata PDB menurut sektor dan PDB per kapita dari tahun 49 sampai 57 dan 57 sampai 66. Tabel 4.10, PDB dan PDB per kapita. Penyebab stagnasi dan penurunan produksi adalah kombinasi dari sejumlah faktor yang terjadi bersamaan, yaitu A. Investasi terutama dari luar negeri terhenti karena suasana politik dalam negeri dan luar negeri yang tegang. B. Penurunan efisiensi dan produktivitas pada perusahaan-perusahaan yang dinasionalisasi dan perusahaan-perusahaan negara pada umumnya karena sistem ekonomi komando dan mismanagement. C. Infrastruktur, transportasi, listrik, irigasi, dan sebagainya yang tidak terpelihara. Kelangkaan bahan baku atau penolong produksi dan suku cadang karena kelangkaan devisa. Dan E. Kelangkaan likuiditas rupiah dan pergeseran dari kegiatan produktif ke kegiatan spekulatif sebagai akibat dari hiperinflasi. Bahan renungan. Masa yang diliput bab ini sekali lagi menggambarkan betapa erat interaksi antara ekonomi dan politik dalam praktik. Seperti yang disebutkan sebelumnya, secara umum kebijakan ekonomi selalu disubordinasi oleh tujuan politik. Mari kita teliti. Kesepakatan KMB dimaksudkan untuk mencapai sasaran politik untuk menghentikan konflik dengan Belanda dan memperoleh pengakuan internasional. Sasaran itu dicapai dengan sejumlah biaya ekonomi yang harus tanggung Republik. Sasaran politik Indonesianisasi sebagian dicapai, sekali lagi dengan biaya ekonomi. Upaya untuk mempertahankan kesatuan negara dicapai dengan memadamkan pemberontakan di daerah yang membebani anggaran negara dan menimbulkan gangguan produksi daerah untuk beberapa tahun kemudian. Irian Barat berhasil kita kembalikan ke pangkuan Republik, tapi juga dengan biaya anggaran dan biaya-biaya ekonomi yang lain yang sangat besar. Seandainya dilakukan survei pendapat pada waktu itu, dan bahkan sekarang, barangkali mayoritas bangsa Indonesia akan mengatakan bahwa sasaran-sasaran politik tersebut memang seharusnya diperjuangkan untuk dicapai. Pertanyaannya sekarang adalah,
Apakah sasaran-sasaran itu harus dicapai at all cost? Ataukah masih ada ruang untuk menghitung-hitung dan menimbang-nimbang biaya ekonominya? Kenyataannya, semua atau hampir semua sasaran politik itu diputuskan untuk dicapai tanpa ada perhitungan matang mengenai biaya ekonominya. Sebabnya barangkali karena sasaran-sasaran politik itu hampir selalu punya bobot emosional besar di benak orang, sehingga cenderung menumpulkan semangat untuk melakukan perhitungan cost-benefit yang objektif. Lagi pula, kenyataannya memang tidak mudah untuk menghitung dengan tepat biaya ekonomi dari suatu sasaran politik yang sering kompleks dan multidimensi. Biaya ekonominya baru akan menarik perhatian ketika sudah berakumulasi dan berakibat pada situasi kehidupan ekonomi yang parah dan menimbulkan reaksi balik yang keras dari masyarakat, seperti yang terjadi pada akhir masa hiperinflasi. Pada saat seperti itu, ekonomi mensubordinasi politik. Keadaan ekonomi menuntut perubahan politik. Masalah memperkirakan biaya ekonomi dari sebuah tujuan politik perlu terus kita renungkan dengan jernih, karena akan terus berulang terjadi dalam perjalanan bangsa. Barangkali dengan belajar dari sejarah, kita sebagai bangsa menjadi makin arif dan makin cerdas dalam mengambil keputusan.